Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Konflik Hamas dan Israel sepertinya menjadi panggung untuk beberapa negara yang membenci Amerika Serikat pasalnya sejak awal. Amerika terus memberikan dukungannya kepada Israel, bahkan pada sidang PBB kemarin Amerika adalah negara yang paling menolak resolusi gencatan senjata. Alhasil dengan keberpihakan itu, Iran mengancam akan membombardir Amerika Serikat jika tidak menghentikan negara sekutunya melancarkan serangan. Pertanyaannya, seberapa besarkah dampak yang dialami Amerika jika Iran benar-benar membombardir Amerika? Tetap tonton terus dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Hubungan Amerika Serikat dengan Iran boleh dikata merupakan hubungan yang disatukan oleh konflik maupun perang. Pernyataan itu tak berlebihan mengingat kurang lebih 7 dekade lamanya kedua negara tersebut bisa saling serang, hanya untuk memperebutkan siapa yang lebih berhak mengelola tambak minyak bumi. Konflik tersebut awal mulanya terjadi pada tahun 1950 di mana Muhammad Mossadegh, sebagai Perdana Menteri Iran kala itu, berencana menasionalisasi tambang minyak bumi yang sebagian besar dikuasai perusahaan Inggris. Mendengar rencana sang Perdana Menteri Amerika Serikat, yang berasa lebih pantas untuk mengelola tambang minyak yang bernama Anglo-Persia, akhirnya menyusun sebuah operasi yang diberi nama Project TPAJAX. Demi melancarkan operasinya, Amerika sampai menggunakan CIA, berkolaborasi dengan Anasir Shah, atau pendukung setia dinasti Pahlavi, dan satu lagi mengajak Inggris untuk melakukan kudeta serta penggulingan pemerintah Mossadegh. Dalam catatan sejarah Iran, kudeta Mossadegh merupakan proses kudeta yang direncanakan dengan sangat rapi. Bagaimana tidak pada tahun 1953 awal Badan Central Intelligence Agency atau CIA sampai-sampai menerbitkan sebuah buku yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejatuhan Mossadegh untuk meyakinkan warga Iran bahwa kudeta benar-benar akan terjadi. Tak cukup sampai di situ, Amerika juga rela menggelontorkan dana sebesar $1 juta untuk menciptakan, memperluas, meningkatkan permusuhan dan ketidakpercayaan serta ketakutan publik terhadap Mossadegh maupun pemerintahannya. Akan tetapi pada tanggal 15 Agustus tahun 1953 di saat Amerika berkolaborasi dengan antek-anteknya mulai menjalankan misi kudetanya, siapa sangka jika para musuh Mossadegh itu harus gagal di percobaan pertama. Lantaran sang Perdana Menteri sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Barulah 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 1953, Muhammad Mossadegh berhasil dikudeta. Setelah Amerika bersama dengan sekutunya menyerang dan membakar rumah sang Perdana Menteri. Pasca lansernya Mossadegh dari jabatan, Fazlollah Zahedi ditunjuk oleh Syekh atau Raja Iran dari dinasti Pahlavi sebagai Perdana Menteri yang menggantikan Mossadegh, sekaligus orang yang akan memuluskan setiap proyek Amerika Serikat dan Inggris di Iran. Namun di bawah kekuasaan Fazlollah Zahedi, banyak rakyat yang tak puas dengan sosok maupun cara Perdana Menteri baru ini memimpin. Alhasil baru 2 tahun masa kepemimpinan Zahedi berjalan, rakyat yang tak puas dengan rezim Zahedi mengusung sosok Ayatullah Khomeini yang dipercaya akan menjadi rival politik terberat Raja Iran, Amerika bahkan Inggris. Terbukti pada tahun 1979 ketika Ayatullah Khomeini kembali ke Iran. Setelah sebelumnya diusir oleh Raja karena dianggap sebagai pemberontak, revolusi pun pecah, dan dinasti Pahlavi yang sudah berkuasa sejak tahun 1941 itu dipaksa untuk meninggalkan tahtanya. Yang mengejutkan, runtuhnya sistem monarki Iran, menariknya tak membuat rakyat Iran bahagia. Pasalnya Shah atau Raja terakhir Iran yaitu Muhammad Reza Pahlavi melarikan diri ke Amerika Serikat dengan alasan menjalani pengobatan. Sejak saat itu rakyat Iran tak henti-hentinya melayangkan protes terhadap Amerika Serikat agar Reza Pahlavi tak diberikan perlindungan dan memulangkannya ke Iran. Akibatnya sentimen anti-Amerika di Iran semakin meningkat. Perang sipil yang terjadi antara Irak dan Iran pada 1980 semakin memperburuk suasana. Karena negeri Paman Sam memberikan dukungan militer kepada Irak, boleh dikata tahun-tahun setelah Ayatullah Khomeini berkuasa, menjadi tahun yang hanya terus diwarnai berbagai konflik. Pada 1981 contohnya terjadi konflik penyanderaan di mana rakyat yang pro Khomeini menyerbu kedutaan Amerika di Tehran dan menyandera 52 warga Amerika selama 444 hari. Kemudian pada tahun 1988 hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas, setelah pesawat penumpang milik maskapai nasional Iran ditembak jatuh oleh militer Amerika.
Namun mereka tak mau mengakuinya, lalu di masa kepemimpinan George Bush, Iran dibranding di hadapan dunia bahwa negeri kelam minyak itu adalah lumbung kejahatan yang paling terbaru. Ketegangan Iran dan Amerika kembali menjadi pembicaraan dunia, bahkan sempat diisupkan akan menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Lantaran pada 2018 lalu atas arahan Donald Trump Amerika Serikat menembak mati Jenderal Qasem Soleimani, dengan alasan sang jenderal merancang serangan kepada warga Amerika. Dari tragedi yang menimpa Jenderal Qasem Soleimani ini, sudah sangat membuktikan jika kekuatan militer Iran sampai detik ini sangat ditakuti oleh Amerika. Tak heran jika Iran berani mengancam akan membombardir negeri Palman Sam itu, apabila tidak menghentikan konflik Israel dan Hamas di Palestina. Akan tetapi jika kita menelusuri mengapa Amerika begitu menjadikan Iran sebagai rival utamanya, maka salah satu jawabannya adalah senjata nuklir yang dimiliki oleh negeri para mula itu. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu terlepas dari penyebab konflik Iran dan Amerika, yang kalian simak di video ini, sebenarnya hubungan kedua negara ini sering memanas, disebabkan Iran sering dituduh akan menyalahgunakan senjata-senjatanya yang berteknologi nuklir. Pasalnya dikutip dari CNBC, tuduhan itu bisa terlontar karena pihak Iran mengaku telah memiliki kemampuan untuk merancang rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Bahkan dalam pengakuan itu pihak Iran juga mengatakan bahwa rudalnya sanggup untuk membumi hanguskan kota sebesar Amerika Serikat. Hal tersebut dibenarkan oleh sebuah video yang diupload M. Hanif Jazairi, di mana dalam video tersebut menunjukkan kekuatan nuklir Iran yang mampu digunakan untuk pemurnian nuklir. Demi kepentingan senjata, selain nuklir, senjata yang juga dapat membombardir Amerika Serikat adalah misil Sijil. Misil Sijil memiliki dua versi dengan fungsi yang berbeda-beda. Untuk versi Sijil 1 berfungsi sebagai rudal balistik permukaan ke permukaan jarak menengah, sedangkan untuk versi terbarunya yaitu Sijil 2 memiliki kemampuan jelajah di atas 2.000 hingga 3.000 km. Selanjutnya Iran juga memiliki sejumlah jenis kapal selam yang bisa bermanuver tinggi, satu di antaranya kapal selam kelas Godir, yang meski memiliki berat 150 ton namun bisa sangat mematikan dalam konflik apapun. Hal itu disebabkan oleh ukuran yang kecil sehingga sulit untuk diketahui dan dilacak saat beroperasi. Setiap kapal selam bisa membawa 2 tabung 533 mm untuk menembakkan torpedo dan mampu meletakkan ranjau. Setelah kapal selam ada lagi rudal balistik anti kapal, bernama Khalid Fars. Main-main rudal satu ini bisa disebut juga dengan pembunuh kapal induk untuk spesifikasinya. Rudal balistik Khalid Fars adalah tipe supersonik dengan bahan bakar padat sehingga jangkauannya bisa mencapai 300 km. Meski membawa muatan seberat 650 kg, saking diandalkannya rudal Khalid Fars sampai-sampai Iran menyebut sebagai rudal paling canggih dan paling penting dari Angkatan Luar Garda Revolusi Iran, yang terakhir senjata yang mampu membombardir dan ditakuti Amerika dan Israel adalah S-300, yaitu senjata kendali buatan dan Rusia yang dibeli oleh Iran, yang mana senjata ini akan efektif digunakan untuk pertahanan bila terjadi serangan ke wilayah kekuasaan Iran. Berdasarkan ulasan di video ini, keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel memang memancing amarah negara-negara yang secara historis memiliki hubungan buruk dengannya. Terlebih lagi Iran adalah negara muslim yang tentu tak akan tinggal diam melihat saudara muslimnya ditindas oleh negara yang dari dulu banyak mencampuri urusan negara-negara Timur Tengah. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, menurut kalian apa Iran untuk membombardir Amerika bisa menghentikan konflik saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.